Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha? Mudah-mudahan Ananda soleh-soleha dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bunda-bunda semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita senantiasa diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI ya. Kita masuk ke bab 9 yaitu berkata baik, sopan dan santun. Berkata baik atau disebut juga dengan kalimat thayyibah ya. Silahkan Ananda buka bukunya halaman 81. Oke, kemudian nanti silahkan Ananda warnai ya, ini halaman 81. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu di halaman 82. Ya, perhatikan, dengarkan baik-baik. Seorang muslim harus mempunyai sikap yang baik ketika berbicara dengan teman, sopan dan dalam semua tindakan kebaikan, santun ketika berbicara dengan ibu dan bapak guru, bersikap baik ketika berbicara, sangat dicintai oleh Allah. Bersikap sopan dan santun adalah sikap yang baik ketika berbicara. Kita tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Seorang muslim harus berbicara atau bisa menjaga sopan dan santun. Berbicara kepada siapapun harus sopan dan santun. Sopan dan santun akan menghindari menyakiti orang lain. Itulah perintah Rasulullah ya, berbicaralah yang baik. Atau jika tidak mampu diamlah ya, seperti hadis Rasulullah ya. Siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita lanjut halaman 83. Ya, berbicara yang baik, berkata yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Maksudnya gimana ya? Memberi misalnya mengasih sesuatu kepada orang lain tapi dengan menghina ya, mengejeknya. Nah, itu lebih baik berbicara yang baik daripada memberi sesuatu namun dengan sambil menyakiti ya, itu enggak boleh. Nah, ayo kita biasakan berkata yang baik. Aku selalu berkata yang baik. Saat aku minta izin kepada ibu guru hendak ke kamar mandi, pasti ibu guru mengizinkan. Nah, kalau kita berbicara yang baik pasti akan diizinkan. Kemudian yang B, sopan santun dalam berbicara. Kamil, Hasan dan Husain berteman. Mereka duduk di kelas 1 SD. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Ya, mereka sering bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar jika berbeda pendapat ya, walaupun berbeda pendapat tidak pernah bertengkar. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar. Selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kebersamaan dan kerukunan ya. Ya, pintar soleh-soleha kalau berteman hendaknya juga seperti Kamil, Hasan dan Husain tadi ya, tidak pernah bertengkar. Baiklah, kita lanjutkan halaman berikutnya. Ya, mereka rajin sholat berjamaah di musola. Ya,
Di dalam musola mereka tertib dan sopan, tidak pernah berlari-lari ataupun bermain di waktu sholat ya. Ananda soleh-solehah juga ya, harus selalu sholat 5 waktu. Mungkin yang rumahnya jauh dari masjid atau musola, tidak apa-apa berjamaah di rumah ya, karena pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendiri. Oke, pintar, soleh-solehah. Dan bila sholatnya di masjid atau musola, jangan lari-lari ya, jangan bercanda. Ya. Kamil sangat disayangi teman-temannya. Ia penyabar, bersikap sopan, santun, dan tidak pernah berbohong. Ia terkenal anak yang jujur, suka menasehati jika ada teman yang bertengkar. Ia ikhlas dan senang mengunjungi teman saat ada yang sakit. Ia mendoakan supaya Allah segera menyembuhkannya, sehingga ia bisa bersekolah dan bermain kembali ya. Itu kebiasaan Kamil. Nah, mudah-mudahan Ananda soleh-solehah juga senantiasa ya, atau mengikuti kebiasaan yang baik tadi. Oke ya, kita tadabburi ya. Tahukah saya, nah apakah kita sudah tahu bahwa berkata baik itu lebih baik daripada bersedekah tapi menyakiti hati si penerima ya, memberi sedekah namun sambil menyakiti. Nah, itu enggak boleh ya. Nah, yang kedua, bahwa sopan santun dalam berbicara termasuk tingkah laku terpuji ya. Kepada siapapun ya, kita harus sopan dan santun ya, berkata yang baik, kata yang lemah lembut, sopan dan santun, tidak boleh membentak-bentak ya, apalagi membentak-bentak ibunya ya, itu tidak boleh ya, takut dosa nanti ya. Kemudian, nah jika kita sudah tahu ya, dapatkah aku berkata yang baik, berarti kalau kita sudah tahu, kita harus berbicara yang baik. Nah kalau kita sudah tahu, kita juga harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita lihat ya, saksikan video yang akan Miss lampirkan di video ini. Kita saksikan bersama-sama. Wah, pelajarannya hari ini agak sulit ya. Iya, tadi aku sulit mengerti. Iya, aku juga. Wah, buset, lihat. Medannya keren banget loh. Apa? Buset. Wah, gila banget. Lihat itu. Iya, dikirain ada apa. Ya iya, sampai segitunya. Pakai kata buset dan gila lagi. Aduh. Ngani, kamu kenapa? Aduh, dasar batu sialan. Ngani, kok kata-katanya begitu? Kamu tahu tidak? Kata-kata yang kamu gunakan tadi tidak baik. Seharusnya kamu tidak boleh bicara seperti itu. Tidak baik bagaimana? Teman-temanku juga sudah biasa pakai kata-kata seperti itu. Tapi kan itu kata-kata yang kasar dan tidak berpahala. Kok pakai pahala segala? Iya, Dani. Ada kata-kata yang tidak hanya baik artinya, tapi jika diucapkan mendapat pahala. Kata-kata yang jika diucapkan mendapat pahala? Wah, enak dong. Ngomong saja bisa dapat pahala. Ayo Nadia, ajarkan aku dong. Boleh. Nah, dengarkan baik-baik ya. Muslim itu selalu ingat Allah dalam perbuatan perkataan. Bila memulai sesuatu yang baik, selalu mengucapkan bismillah. Dan bila
subhanallah. Bila melihat yang menakjubkan, yang diucapkan Masya Allah. Bila berjanji kepada siapa saja, tak lupa terucap insya Allah. Bila berbuat suatu kesalahan, yang diucap astagfirullah. Inilah semua kalimat thayyibah, diucapkan di setiap keadaan. Bila kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Muslim itu selalu ingat Allah dalam perbuatan perkataan. Bila kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita. Baiklah Ananda soleh-soleha. Nah, itu tadi ya video pembelajaran dari Miss Budi dan sedikit contoh atau video pembelajaran tentang berkata yang baik. Nah, untuk itu Ananda kita akan kerjakan halaman 86 ya. Nomor 1, berkata yang baik termasuk akhlak yang mulia. Kemudian nomor 2, berkata yang baik lebih baik daripada bersedekah yang titik-titik penerimanya, ya, yang menyakitkan penerimanya. Nomor 3, aku harus berbicara dengan titik-titik. Ya, kita harus berbicara dengan apa? Sopan. Nomor 4, anak muslim harus berbicara dengan ramah tamah. Nomor 5, berbicara dengan teriak-teriak termasuk perbuatan tercela. Berikutnya, bawahnya, isilah titik-titik di bawah ini. Allah memerintahkan kepada kita berkata yang baik. Nomor 2, sopan santun dalam berbicara termasuk perbuatan mulia. Berikutnya, nomor 3, aku selalu berkata yang baik, sopan dan santun. Nomor 4, sapaan assalamualaikum kita jawab dengan waalaikumsalam. Nomor 5, anak yang baik apabila berbicara tidak dengan apa? Teriak-teriak. Nah, oke, kita lanjut. Yang C, siapakah yang memerintahkan berbicara dengan baik? Nah, tadi sesuai dengan hadis siapa? Hadis Rasulullah ya. Berarti isinya Nabi Muhammad. Kemudian nomor 2, dapatkah kamu berbicara dengan sopan? Bisa enggak ya? Ya, insya Allah bisa. Tulis ya, bisa. Nomor 3, bagaimana sikapmu ketika temanmu sedang berbicara? Bagaimana ya? Mendengarkan. Nomor 4, apa yang kamu ucapkan ketika izin ke kamar kecil? Apa yang kamu ucapkan? Nah, kepada gurunya ya. Miss, saya izin akan ke kamar kecil. Nomor 5, sopan santun termasuk sifat
Ya, terpuji. Nah, baiklah. Yang A ini ceritakan gambar di bawah ini. Nah, ini anak yang sedang belajar ya, belajar kelompok. Mereka berbelajar kelompok dengan rukun. Kemudian yang 88, halaman 88 ya. Istilah titik-titik di bawah ini ya, istilah teka-teki di bawah ini. Baiklah, nomor 1 yang mendatar. Kepada orang tua kita harus apa ya? Ya, menghormati, menghormati. Kalian tulis di titik-titiknya sini. Ya, di kotak-kotaknya. Nomor mendatar nomor 3. Ya, kemudian nomor 3 mendatar. Berbicara yang sopan dan santun termasuk akhlak. Ya, nomor 3 diisi terpuji. Ya, diisi sendiri ya. Ya, belajar isi sendiri terpuji. Nomor 4, apa yang kamu ucapkan ketika berbuat salah? Ya, nomor 4 mendatar. Berarti yang ini. Maaf, maaf. Nomor 5. Apa yang kamu lakukan apabila teman kita sakit? Nah, apa ya? Menjenguk ya. Menjenguk. Ya. Menjenguk. Nomor 2 yang menurun. Ketika dibelikan buku baru oleh ayah, kita hendaknya mengucapkan apa? Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke. Itu tadi yang bisa Miss sampaikan ya untuk tugas, yaitu dikerjakan halaman 86 dan 87 juga 88. Nah, nanti kalian kirim ke e-learning. Baiklah Ananda soleh-soleha, kurang lebihnya Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.